Assalamualaikum semuanya, balik lagi sama gue. Hari ini kita bakal nongkrong virtual selama 10 menit ke depan buat bahas sesuatu yang sering banget disalahpahami di sekolah. Yap, apalagi kalau bukan BK, perkembangan psikologi dan hubungannya sama pendidikan agama Islam. Pernah gak sih ngerasa jam 7 pagi semangat membara ingin menaklukkan dunia? Jam 12 siangnya itu mulai mager. Pas jam 9 malam tiba-tiba galau brutal dengerin lagu yang sedih sambil natap cicak di pelapon. Terus lu mikir, gue ini kenapa ya? Apa gue kena kutukan? Nah, uniknya Islam itu paham banget sama kondisi psikologi remaja ini. Dalam Islam, fase kali ini disebut dengan masa akil balik. Masa dimana lu udah mulai mandiri secara spiritual. Dosa udah ditanggung sendiri. Jadi nggak bisa lagi lu nyalahin adik lu kalau lu berbuat salah. Tapi di sisi lain, Islam juga memandang remaja sebagai fase emas. Banyak sahabat Nabi yang masih remaja tapi udah jadi panglima perang. Lah kita umur 17 tahun masih nangis gara-gara diputusin pacar. Disinilah BK masuk. BK ada bukan buat ngehukum emosi lu yang lagi labil, tapi buat jadi maps atau tunjuk jalan biar lu gak nyasar ke jalan yang salah. Sekarang kita bahas prinsip BK. Prinsip paling utama dari BK itu adalah pelayanan untuk semua. Iya, untuk semua. Mau lu anak OSIS yang seragamnya selalu rapi dan wangi semerbak, atau lu anak belakang kelas yang hobi tidur pas pelajaran matematika, sampai iler lu ngebentuk peta dunia, lu punya hak yang sama buat dapetin bimbingan. BK gak boleh tembang pilih, gak boleh pilih kasih, gak boleh cuma ramah sama anak yang pintar. Terus pas ketemu anak yang agak aktif, langsung pasang muka pengen ngajak berantem. Nah, prinsip melayani semua ini Islam banget guys. Konsepnya adalah rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW gak pernah menolak orang yang datang buat curhat atau nanya. Sekasar apapun orang itu, bahkan ada cerita seorang Arab Baduy yang kencing di pojok masjid. Sahabat lain udah pada emosi, pengen nampol, tapi Nabi malah bilang, biarkan dulu selesai, jangan diputus, nanti bersihkan, lalu beritahu dia dengan lembut. Tuh, biarkan dulu selesai, jangan diputus. Nabi kita itu mencontohkan prinsip BK terbaik. Paham psikologinya dulu, baru dibimbing. Nah, poin selanjutnya adalah fungsi. Fungsinya kita bagi jadi dua, preventif sama kuratif. Nah, fungsi preventif itu fungsi pencegahan. Tugas guru BK dan guru PAI itu mendeteksi sejak dini. Misalnya, guru ngeliat lu udah mulai merenung, tatapan kosong, kayak abis ketipu investasi bodong. Nah, sebelum lu benerin stres atau melakukan hal aneh, guru BK datang buat ngobrol, itu namanya mencegah. Fungsi preventif. Kalau fungsi kuratif itu fungsi penyembuhan atau nyari solusi pas masalahnya udah terlanjur jebol. Lu ketahuan bolos sekolah ke rental PS, atau lu lagi depresi berat karena broken home. BK berfungsi buat merangkul dan nyari jalan keluar, bukan malah bikin lu makin ngerasa bersalah. Gue kasih analogi receh gini.
Fungsi preventif itu kayak lu dinasihatin sama emak lu. Tong, jangan jalannya pelan-pelan. Lantainya baru dipel, licin. Nah, lu dengerin tuh, jadi gak jatuh. Tapi dasar lu bandel, lu tetap lari. Akhirnya peleset, jatuh, hencok lagi. Pas lu udah ngerintih kesakitan di lantai emak, lu dateng bawa minyak lu sambil ngomel tapi tetap ngobatin lu. Nah, momen ngobatin pakai minyak urut itu namanya fungsi kuratif. Dalam PAI, fungsi preventif ini sinkron sama konsep takwa, membentengi diri lu sebelum kena dosa. Sedangkan fungsi kuratif mirip konsep tobat dan islah atau perbaikan diri. Terakhir, gimana sih implementasi atau praktiknya di sekolah? Jangan bayangin guru PAI kerjanya cuma nyuruh hafalan, terus guru BK kerjanya cuma nangkepin anak yang rambutnya panjang. Mereka itu kolaborasi. Bentuk nyatanya adalah konseling religius psikologis. Remaja zaman sekarang kalau stres dikit bilangnya gue butuh healing. Kembali nih. Padahal isi dompet cuma cukup buat beli seblak 2 porsi. Ujung-ujungnya malah makin stres. Kolaborasi BK dan PAI memberikan solusi nyata yang bikin tenang lahir dan batin. Guru BK bantu lu urus masalah emosi dan pola pikir lu pakai teori psikologi. Sedangkan guru PAI bantu mengisi kekosongan spiritual lu. Contoh, ada gerakan sholat duha bareng sebelum mulai kelas untuk nurunin tingkat kecemasan belajar. Jadi kesimpulannya apa? BK dan perkembangan psikologi itu bukan hal yang menakutkan, apalagi kalau dikombinasikan dengan nilai-nilai pendidikan agama Islam. Buat kalian yang lagi merasa bingung arah hidup atau punya masalah yang nggak bisa diceritain ke teman nongkrong, coba deh main-main ke ruang BK, temuin guru BK atau guru PAI kalian. Mereka itu sahabat spiritual kalian di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.